Karena kita mulai, Bapak Ibu narasumber, kita mulai ya. Pak Galih, kita mulai ya, Pak. Siapa? Silakan, Pak. Kita mulai. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Baik, rekan-rekan guru, kita akan mulai kegiatan kita malam ini, webinar ya. Dari sahabat-sahabat teknologi Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu, saya sapa sebelumnya semuanya, selamat malam. Selamat datang pada Pak Galih ya, yang mewakili dari Kemdikbud nih, Pak Galih nih. Kami sangat bersyukur sekali Bapak bisa hadir malam ini. Kemudian juga ada Ibu Hasdayani ya, yang dimana Pak Galih dan Ibu Hasdayani ini sebagai keynote speaker kita malam ini. Kemudian ada juga narasumber-sumber yang kita yang luar biasa ya, mungkin sudah penampilan beberapa kali nih malam ini ya. Itu ada Ibu Junita Saragi ya, nanti sebagai narasumber pertama. Kemudian ada Ibu Siska Puranggenangin sebagai narasumber kita yang kedua. Kemudian ada Pak Venansius Sigian sebagai narasumber kita yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan webinar kita ini ya, sebagai bagian dari berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK ya, yang sedang dicanangkan oleh pemerintah kepada dunia pendidikan kita. Jadi sebelum kita mulai, kita mari buka kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Mari kita berdiri tegak sejenak dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya, kepada teman-teman sekalian, dipersilakan kembali duduk. Kita akan mulai webinar kita malam ini yang dibawakan oleh para narasumber yang luar biasa ya, yang kita bisa lihat beberapa kali tampil dengan materi-materi yang luar biasa. Kita persingkat saja karena mungkin ada yang mau malam mingguan ini Bapak Ibu ya, supaya jangan tertahan di sini. Jadi kita akan langsung masuk ke narasumber yang pertama, itu dari Ibu
Gudapilas Junita Saragi, ini sahabat teknologi Sumut tahun 2003, guru dari SMA Negeri 1 Bila Hulu. Pada Ibu Junita Saragi, waktu dan tempat dipersilakan Bu. Izin Pak, untuk pertama kita serahkan kepada Bapak Gali untuk membuka acara kita ini dan memberikan arahan dan motivasi, juga ada materi terkait ya Pak, izin ya. Oh iya Bu, ya Bu. Maaf, saya tersilap. Ralat teman-teman. Yang pertama ya, sebelumnya kita dengarkan dulu arahan ya dari keynote speaker kita Bapak Gali yang mewakili BLPT Kemdikbudristek ya. Kepada Pak Gali, minta maaf Pak, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik Pak, terima kasih banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru Sumatera Utara ini ya, Sumatera Utara, saya ucapkan pertama-tama terima kasih Bapak Ibu guru di malam minggu yang biasanya jalan-jalan bersama keluarga atau hangout istilahnya ya, anak-anak muda, tapi Bapak Ibu guru masih terus semangat melaksanakan webinar praktik baik pemanfaatan TIK dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini luar biasa sekali inisiasi ini. Yang kemarin diminta oleh Bu Saragi untuk jadi narasumber. Pokoknya kami selalu support untuk Bapak Ibu guru yang terus semangat menggelorakan atau terus menyuarakan tentang semangat pemanfaatan TIK untuk pendidikan. Kami selalu support hal seperti itu. Yang saya hormati Ibu Asdayani Sinaga, Ibu Duta. Apa kabar Ibu Duta? Baik Pak, sehat. Ini bimbingannya luar biasa Ibu, nggak kenal lelah, terus dibimbing teman-temannya. Semoga Ibu sehat-sehat terus, banyak pahalanya ya Bu. Iya Pak. Pokoknya makin lah. Terus Ibu Saragi, Bapak Venesius, Ibu Siska, Bapak moderator, Bapak Siprianus, sehat-sehat semua Pak, salam sehat dari Jakarta. Terima kasih banyak telah menginisiasi dan mau membantu acara webinar malam ini. Terima kasih banyak. Ini salah satu bentuk wujud kebersamaan ya, atau kolaborasi yang luar biasa. Membantu, saya jadi ingat yaitu, benar apa kata Mas Menteri, tidak ada suatu inovasi tanpa kolaborasi. Nah, makanya mungkin tidak bisa sendiri Bu Saragi membuat acara seperti ini, makanya mengajak kolaborasi pada teman-teman yang lain. Dan teman-teman lain juga menyambut dengan baik, saling dukung-mendukung. Hanya dengan kolaborasilah kita bisa seperti ini. Oke, mungkin saya langsung masuk ke materi saya. Silakan Pak. Baik. Ini bisa dibantu share screen ya. Izin saya share. Saya mau menyampaikan kebijakan umum saja terkait dengan TIK untuk pendidikan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin next. Ini awal dasarnya di strategi utama peningkatan kualitas pendidikan di era Merdeka Belajar, ada di poin nomor 3, sengaja kami tebalkan. Jadi strategi yang pertama dari episode Merdeka Belajar, yaitu adalah membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek dan kolaboratif. Jadi memang
bisa dibilang proyek platform pendidikan nasional ini yang berbasis teknologi yang kita kenal dengan sekarang ada PMM, Arkas, Siplah, terus dan platform-platform lainnya yang mendukung atau menjadi platform prioritas nasional itu memang dirancang khusus di era Merdeka Belajar ini untuk mendukung semangat Merdeka Belajar. Next. Sudah berapa episode? 25 episode yang dikeluarkan oleh Mas Menteri dalam menerapkan Merdeka Belajar. Dari episode pertama, mungkin ada yang masih ingat episode pertama, di awal, fondasi awal bahwa di mana UN dihapuskan, ya, Bapak Ibu guru bebannya diringankan dengan membuat RPP yang hanya 1 lembar saja, ya. Dari situ dasarnya dari awal intinya memang salah satunya platform ini adalah untuk meringankan beban Bapak Ibu guru dalam pengurusan administrasi supaya Bapak Ibu guru ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang ada, karena kunci dari kualitas pendidikan di Indonesia itu adalah justru peran dari Bapak Ibu semua. Ketika yang memegang peran utama itu disibukkan dengan urusan administrasi, itu rasanya gimana ya, sayang. Jadi kualitas belajar mengajar yang seharusnya didapat oleh para siswa itu menjadi nomor kesekian. Oleh karena itu di pusat ini sadar akan hal itu, makanya platform-platform teknologi ini dibuat atau dibangun untuk membantu Bapak Ibu guru, memudahkan Bapak Ibu guru dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Tentunya tujuan utamanya tadi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena sayang sekali ini sekarang ini momen yang terbaik buat kita mempersiapkan anak didik kita di era emas. Dan kadang-kadang nanti di 2040 ya. Kalau saat ini kita tidak persiapkan dengan baik, tentunya kita akan kehilangan momen tersebut. Ini momen yang cukup luar biasa buat kita mempersiapkan siswa atau murid-murid kita ketika nanti di masa mereka sudah di tahun 2040 itu masa kemasan atau masa kemasan dunia produktif di Indonesia. Sehingga dengan seperti ini, insya Allah kita siap melahirkan bibit-bibit unggul atau para pemimpin yang benar-benar unggul bisa bersaing di dunia luar sana. Itu harapannya. Next. Ini ekosistem teknologi yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya dengan platform-platform ini. Platform Merdeka Belajar, platform raport pendidikan, Kampus Merdeka, Arkas, Bos, dan Siplah. Semua platform ini dibangun tadi dasarnya untuk mewujudkan semangat Merdeka Belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar itu dikhususkan untuk guru, untuk Bapak Ibu guru. Mereka di platform ini Bapak Ibu guru bisa menggunakan platform ini untuk proses belajar mengajar di kelas. Banyak sekali fitur-fitur baru yang ada di platform ini. Salah satunya yang terbaru itu ada kelas mayanya ya, sama seperti kelas maya, dan terus berkembang sampai saat ini. Raport pendidikan ini menurut saya super apps yang luar biasa. Kita bisa melihat
hasil evaluasi proses belajar mengajar di satuan pendidikan selama 1 tahun. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut kita bisa merencanakan program di tingkat satuan pelajaran dengan data yang luar biasa, data yang dapat memotret kondisi satuan pendidikan kita seperti apa, sehingga nanti di tahun berikutnya kita merencanakan program-program yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kembali lagi adalah kualitas pendidikan. Kampus Merdeka tentunya ini untuk tingkatan universitas, dosen dan siswa, terhubungnya para mahasiswa dengan dunia industri dan dunia usaha, memudahkan mereka untuk dapat melakukan belajar dengan penuh pengalaman atau experience yang lebih tinggi. Tidak hanya mereka belajar di kampusnya saja, tetapi mereka juga bisa belajar seperti magang ya, tapi dihitung untuk dalam belajar juga, baik itu di dunia usaha maupun di kampus lain. Arkas dalam merencanakan satuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, biasa para tenaga pendidik atau kepala sekolah kesulitan dalam mengolah pelaporan anggaran sekolah yang selama ini manual. Dengan Arkas kayaknya sangat terbantu Bapak Kepala Sekolah beserta teman-teman di operator yang ngurusin perencanaan atau pelaporan anggaran. Kayak BOS itu juga memudahkan kita dalam mengimplementasikan dana BOS, sehingga dana yang diberikan ke tingkat satuan pendidikan itu lebih tepat sasaran, dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien, lagi-lagi untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Siplah sama juga, ini platform super apps untuk memudahkan para kepala sekolah untuk bisa belanja dana BOS, sehingga tidak ragu lagi dalam membelanjakan dana BOS yang telah diserahkan ke satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah akun belajar. Semua platform-platform tadi kita satukan dengan akun belajar.id. Ini akun super apps yang menyatukan semua platform aplikasi yang dibangun oleh kementerian. Tidak hanya untuk mengakses platform yang ada dibangun oleh kementerian, tetapi akun belajar ini juga bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi third party yang sudah dikerjasamakan dengan Kemendikbud, seperti Canva yang sangat membantu kita dalam membuat media belajar dengan mudah dan canggih ya, sangat mudah sekali menggunakannya. Target dari penggunaan platform yang dikembangkan ada 362.000 sekolah, dan saat ini ada 2,6 juta lebih guru dan tenaga pendidikan, 724.000 mahasiswa, dan 9.700 siswa. Dan dalam pengembangannya saat ini memang belum ada platform yang dikhususkan untuk siswa, karena kami masih berpikir bahwa harus membenahi di tingkat jajaran gurunya dulu. Ketika Bapak Ibu guru telah meningkat kualitas pendidikannya, tentunya nanti akan berimbas ke siswanya. Karena kalau
seperti tadi video tadi yang diputar oleh Bapak moderator di awal, untuk siswa ini sangat cepat sekali adaptasinya dengan kemajuan teknologi yang ada. Siswa-siswa saat ini sangat luar biasa akselerasinya dalam menggunakan teknologi yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru perlu juga dibekali kemampuan teknologinya. Oleh karena itu, program pembatik yang sedang Bapak Ibu guru ikuti saat ini, itu salah satu tujuannya adalah ke sana untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu guru di bidang teknologi pembelajaran. Seperti itu. Next. Ini ya, aku belajar tadi sudah panjang lebar, mungkin saya jelaskan. Jadi aku belajar ID ini menjadi single sign-on-nya untuk mengakses platform-platform yang ada. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah punya semua akun belajar.id-nya. Bila ada kendala atau ada masalah dalam akun belajar, bisa ditanyakan langsung ke kami atau di request ke kami, atau bisa melalui para duta. Ini ada Ibu Hasdayani kebetulan di sini dutanya. Nah, beliau sudah sering sekali bisa langsung kontak dengan kami terkait sebuah platform dan akun belajar. Jadi melalui beliau juga bisa langsung. Semoga kendala-kendala yang ada di lapangan bisa teratasi di para duta dulu. Nanti kalau sudah kesulitan biasanya beliau langsung kontak kami, ya seperti itu. Dan kami rutin ada pertemuan dengan para duta. Biasanya setahun itu kalau pertemuan luringnya minimal 1 kali di Lakor. Kalau webinar seperti ini sudah berkali-kali, dan insya Allah tahun depan akan terus ditingkatkan acara-acara webinar yang seperti ini. Dan itu akan menjadi jadwal rutin dari program BLTT di tahun yang akan datang. Next. Oke, ini platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar, platform edukasi yang menjadi tempat penggerak Bapak Ibu guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Saat ini baru 2,7 juta guru yang menggunakan aktif menggunakan platform Merdeka Belajar. Kami masih mengejar terutamanya para guru-guru yang gabung di komunitas. Nah, komunitas guru ini di lapangan menurut saya sangat membantu ya. Sangat membantu Bapak Ibu guru dalam meningkatkan atau sharing terkait dengan perkembangan pembelajaran saat ini. Karena dengan adanya komunitas, Bapak Ibu guru bisa saling tukar pikiran dan saling melengkapi, berkolaborasi untuk memudahkan Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kualitas Bapak Ibu guru, sehingga proses belajar, mengajar, dan berkarya Bapak Ibu guru jauh menjadi lebih baik. Berikutnya rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini sekali lagi kami bukan untuk melihat kekurangan yang ada dalam satuan pendidikan Bapak Ibu guru, tetapi ini menjadi refleksi kita bersama dalam proses pembelajaran kita selama 1 tahun. Bagaimana kita refleksi kita dan benahi kualitasnya. Jadi kami tidak menjudge bahwa sekolah Bapak Ibu guru kurang bagus atau jelek,
tetapi ini sebagai bentuk refleksi kita bersama. Ketika ada kekurangan di satu titik, kita harus memperbaiki di titik tersebut. Ketika sudah kan, alangkah lebih bagus lagi ketika kita terus tingkatkan sehingga menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Dan ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu guru dalam proses perencanaan ke depan untuk menentukan program kerja di 3 satuan pendidikan. Seperti itu. Ini luar biasa kalau saya sendiri sangat suka nih dengan platform raport pendidikan ini. Next. Sumber daya sekolah. Nah, ini juga super apps yang luar biasa. Ini yang biasanya tim administrasi di sekolah berjibaku setiap tahun dengan manual, saat ini sangat dimudahkan dengan platform sumber daya sekolah. Ada Arkas, ada Siplah, ada Tanya Bos, dan BOP. Kami terus mendorong tingkat satuan pendidikan sehingga menjadi 100% untuk dapat menggunakan platform sumber daya sekolah ini. Ini benar-benar super apps yang luar biasa. Dan beda dengan platform Merdeka Belajar untuk mereka mengajar PMM. Kalau platform sumber daya sekolah ini sifatnya mandatori, kami wajibkan. Karena apa? Ini karena untuk merapikan administrasi tata kelola yang ada di tingkat satuan pendidikan. Karena ada nilai rupiah yang harus dipertanggungjawabkan tiap tahunnya dari dana BOS yang kami berikan ke tingkat satuan pendidikan. Seperti itu. Jadi laporannya pun harus rapi, harus baik, harus dapat dipertanggungjawabkan semuanya. Sehingga platform ini menurut saya sangat membantu Bapak Ibu kepala sekolah dan perangkatnya dalam menyerap dana BOS tersebut. Next. Kampus Merdeka, ini mungkin informasi saja. Jadi memang fokusnya di MSIB, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi ada program magang dan studi independen bersertifikat menyasar 50.000 mahasiswa dan 200 mitra yang sudah kerjasama dengan Kemendikbud. Lalu ada kampus mengajar menyasar 27.500 siswa dan 4.400 sekolah, sehingga mahasiswa ini dapat membantu kita dalam proses belajar mengajar di sekolah. Mungkin ada sekolah Bapak Ibu yang kekurangan guru atau masih sulit, nah ini bisa kerjasama dengan kampus mengajar. Seperti itu. Ada lagi pertukaran mahasiswa mereka antar kampus, mereka saling tukar-menukar mahasiswanya untuk belajar di lintas kampus yang linear. Dan tentunya adalah praktisi mengajar. Targetnya itu sekitar 11.000 praktisi dapat mengajar langsung atau belajar langsung dengan praktisi, sehingga pengalaman para mahasiswa kita jauh lebih punya pengalaman yang luar biasa, dan mereka siap untuk nanti berhadapan dengan dunia industri dan dunia usaha. Seperti itu. Next. Oh, ini teknis saja, mungkin statistik saat ini penggunaan akun belajar
masih banyak gap yang harus ditingkatkan. Oleh karena itu, peran Bapak Ibu guru saat ini, peran duta dapat membantu kami. Karena kalau kami sendiri yang bergerak, tentunya butuh bertahun-tahun untuk bisa program ini belajar berjalan dengan baik. Tapi alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan adanya peran Bapak Ibu guru, para duta dan sahabat teknologi, sehingga target penggunaan atau implementasi Merdeka Belajar dapat lebih cepat prosesnya dilakukan di 4 tahun belakangan ini. Terima kasih lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat, terus menularkan hal-hal baik yang telah dibagikan saat ini. Kami benar-benar sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Mungkin itu kali ya istilahnya materi umum dari saya, kebijakan terkait dengan pengembangan teknologi di kementerian yang ada. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Bu Saragi telah menginisiasi program ini, dibantu dengan teman-teman yang luar biasa, sehingga sekali lagi dapat membantu kami dalam percepatan implementasi Merdeka Belajar. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Tetap semangat. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Galih, luar biasa. Ini membuka wawasan kepada Bapak Ibu guru yang selama ini mungkin masih abu-abu ya diketahui di sekolah nih mengenai platform teknologi yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbudristek, utamanya masalah rapor pendidikan ini tadi, bahwasanya guru-guru harus bisa menjadikannya sebagai acuannya, dasarnya dalam perencanaan pembelajaran seperti itu ya. Dan satu yang sangat menjadi inti tadi dari yang disampaikan oleh Pak Galih itu mengenai kebijakan TIK untuk pendidikan itu untuk membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa. Jadi berpusat pada siswa seperti itu. Nah itu untuk membantu sekolah, guru, dan peserta didik dalam pembelajarannya. Luar biasa Pak, terima kasih atas materi yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi suatu pencerahan bagi kami guru-guru apalagi yang di daerah. Begitu. Baik Bapak Ibu, saya nggak pintar berpantun ya. Ini kita langsung saja kepada Ibu Harisdayani. Ya. Baik keynote kita yang kedua ini, Ibu Harisdayani merupakan duta teknologi Sumut tahun 2021. Ini waktu 4 kami silakan Bu. Baik. Terima kasih Pak Siprianus. Apakah suara saya kedengaran? Jelas sekali Bu. Cek. Ya, kedengaran Bu, jelas. Oke, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, terima kasih kepada sahabat teknologi Sumatera Utara tahun 2023, yaitu Bu Gus Depilas J. Saragi, Pak Venansius, Bu Siska, dan Pak Siprianus, dan juga hadir di sini Pak Galih dari BLPT. Ya, selamat dan sukses telah berhasil melaksanakan webinar di malam hari ini, di malam minggu. Ya, Bapak Ibu sekalian masih standby di sini untuk berbagi praktik baik dalam pemanfaatan TIK untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi
para narasumber yang hadir saat ini dan para peserta kiranya dapat saling berkolaborasi dan sharing tentang tips dan triknya bagaimana mengajar dengan baik dan memanfaatkan TIK supaya literasi digital para siswa kita dan kita juga guru itu semakin baik dan menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak banyak hal yang akan saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu yang hadir di sini terdata 25 orang termasuk saya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jangan ada yang leave room karena ketinggalan sedikit informasi saja bakalan susah nanti Bapak Ibu mendapatkan informasinya dari pihak lain. Jadi tetap standby, diikuti para narasumber yang berbagi praktik baiknya dan silakan diimplementasikan nanti ke depannya untuk pertemuan selanjutnya di pelajarannya atau di kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu peserta yang ada di sini untuk men-tag para narasumber di sini bahwa terima kasih para narasumber yang telah memberikan praktik baiknya sehingga saya lebih percaya diri dalam mengajar. Nah ya Bapak Ibu ya, jadi harus dikasih supportnya. Udah malam gini semua waktunya standby, apa salahnya kita mengapresiasi usaha para sahabat teknologi ini untuk berbagi pemanfaatan TIK-nya dalam IKM. Jadi tetap stay tune dan selamat sekali lagi untuk pelaksanaan webinarnya ini dan silakan berbagi praktik baiknya. Sekian dan terima kasih dari saya kembalikan lagi kepada moderator sekaligus host yaitu Pak Siprianus. Terima kasih Bu atas masukan ya dan motivasi kepada kami para sahabat teknologi Sumatera Utara dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah menghadiri kegiatan webinar malam ini. Baik teman-teman, ini yang kita sangat tunggu-tunggu ya. Apakah sih kira-kira materi-materi dari para narasumber kita ini yang akan kita dengarkan malam ini? Kita langsung saja. Baik, terima kasih Pak Hondro. Izin Ibu Bapak sebelum kita mulai sesi berbagi, boleh sesi foto bersama ya bersama Pak Gali dan Ibu Haris Dayani. Silakan Ibu Bapak buka kameranya. Kita akan ambil sesi foto bersama. Baik ya. Oke. Izin saya akan ambil ya. Yang masih tutup kamera silakan boleh dibuka. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, baik sekali lagi ya dengan gaya yang lebih semangat, lebih wow. Oh ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Pak Hondro, kepada Pak Gali, kepada Bu Haris, terima kasih. Jika ingin melanjutkan aktivitasnya, kami izin melanjutkan praktik baik ini ya Bapak ya, Ibu ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Teman-teman, izinkan saya berbagi praktik baik ya. Saya akan share screen. Baik ya, saya cek sebentar ya, saya buka ya. Oke. Baik, izin Pak Hondro, sudah kelihatan? Sudah Bu, sudah. Izin saya tampilkan ya. Ya. Oke Bu, cukup jelas. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Salam dan bahagia. Terima kasih sudah membersamai kami di malam minggu yang luar biasa ini, teman-teman. Jadi di sini kami adalah sahabat teknologi dari Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Izinkan saya Gus Depilas Junita Saragi. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Bilabulu, Kabupaten Labuhan Batu. Teman-teman, di sini kami tidak akan mengajarin teman-teman ya. Kami percaya teman-teman yang ada di ruangan ini dalam mengajar sudah memberikan praktik-praktik pengajaran yang luar biasa. Jadi di sini kami hadir
untuk membagikan praktik baik yang telah kami lakukan dengan harapan praktik baik ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk melakukannya dalam pembelajaran. Nah, kali ini saya akan menampilkan praktik baik pembelajaran menggunakan platform Merdeka Mengajar dan sumber belajar internet dengan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Tadi Bapak Gali dari Balai Layanan Platform Teknologi sudah menjelaskan ada platform-platform yang disediakan untuk kita, teman dari guru, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, izin saya akan lanjutkan. Nah, teman-teman ya, di sini ya saya menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning, teman-teman ya. Jadi dalam yang namanya setiap pembelajaran, tentu saja agar tujuan pembelajaran itu tercapai, kita akan menggunakan model pembelajaran yang ada. Nah, jadi model pembelajaran yang saya ambil kali ini adalah Discovery Inquiry Learning, di mana model ini merupakan model pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik aktif terlibat dalam proses
Udah kelihatan, Pak? Oke, bisa kelihatan Bu, jelas. Ya, terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini praktik baik yang akan saya bagikan itu adalah pembelajaran inovatif berpusat pada murid dengan memanfaatkan platform teknologi. Perkenalkan, salam dan bahagia buat kita semua. Saya Siska Pulina, seorang guru matematika dari SMP Negeri 2 Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya juga merupakan seorang guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Deli Serdang dan Sahabat Teknologi Sumatera Utara tahun 2023. Baiklah, praktik baik yang saya lakukan itu awalnya itu bermula dari metode STAR. Yang pertama S-nya itu adalah situasi, T-nya itu adalah tantangan, A-nya itu aksi, dan R-nya itu adalah refleksi. Nah, dimulai dari situasi yang ada, ini adalah kondisi yang ada di sekolah saya, di SMP Negeri 2 Sibolangit, khususnya juga di kelas yang saya masuki, sebagai saya seorang guru matematika. Ini adalah menjadi latar belakang mengapa praktik ini penting untuk dilakukan, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi, saya melihat hari-hari berdasarkan wawancara juga dengan rekan guru, dan observasi juga terhadap murid di SMP Negeri 2 Sibolangit, dan kelas yang saya masukin, saya melihat itu ada minat belajar murid itu rendah, seperti itu. Dan menurut wawancara juga dengan guru-guru yang di sekolah kami, guru-guru itu sebagian masih mempertahankan gaya konvensional pada saat mengajar. Nah, sehingga situasinya itu pasif dan kaku. Selain itu, ditemukan juga berbagai permasalahan, diantaranya penggunaan media-media pembelajaran yang masih minim. Padahal kita tahu sendiri sekarang itu begitu banyak media pembelajaran yang bisa kita peroleh, seperti itu. Nah, jadi saya berpikir, ini harus bisa diatasi gitu. Tapi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ternyata ada tantangan untuk mencapai tujuan, bahwa minat siswa tadi dan pembelajaran yang membosankan tadi, pembelajaran yang kaku tadi bisa lebih dibuat menjadi menarik gitu. Tetapi ada tantangan yang saya peroleh. Nah, tantangan yang pertama itu adalah pada saat menyusun perangkat pembelajaran. Bagaimana ya saya bisa menyusun perangkat pembelajaran ini yang akhirnya nanti bisa menjawab masalah itu. Kemudian yang kedua juga sarana dan prasarana. Di sekolah kami, sekolah SMP Negeri 2 Sibolangit ini memang terletak di kecamatan, tetapi bisa dibilang sarana dan prasarananya juga masih kurang memadai. Termasuk masih banyak murid kami yang belum memiliki handphone, begitu juga dengan akses internet yang kurang stabil, begitu misalnya mati listrik atau listrik padam gitu, internetnya juga langsung mati seketika gitu. Kemudian begitu juga dengan manajemen kelas. Nah, di kelas itu kita lihat banyak kebutuhan murid ya yang beragam. Kemudian untuk waktu juga. Untuk waktu saya pikir ini mungkin nanti agak lama ini kalau mau menerapkan pembelajaran seperti itu. Ternyata tantangan ini hanya saya pikirkan saja yang untuk yang nomor 4 ini gitu kan. Ternyata setelah pelaksanaannya itu tidak gitu. Bagaimana pelaksanaannya sampai pada akhirnya saya melakukan suatu aksi ya. Langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Di sini, aksi yang saya lakukan itu adalah yang pertama tentu saja memilih model pembelajaran inovatif. Ada begitu banyak model pembelajaran inovatif yang sudah kita tahu selama ini, termasuk itu PBL atau inquiry learning atau banyaklah project based learning seperti itu. Dan di sini saya memilih model pembelajaran guided discovery learning atau model pembelajaran penemuan terbimbing dalam materi yang akan saya ajarkan ini. Kemudian untuk memanfaatkan platform teknologinya, di sini saya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Ya, platform ini adalah teman terbaik guru, teman bergerak guru untuk belajar, mengajar, begitu juga dengan berkarya dan berbagi juga. Kemudian untuk platform teknologi yang lain itu adalah Canva. Nah, untuk kita yang sudah memiliki akun Belajar ID, ini sangat-sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini kita masuk saja dengan akun Belajar ID, kita sudah dapatkan Canva yang lengkap gitu, yang semuanya sudah pro, yang lebih pro dari yang pro gitu, tidak ada batasnya gitu.
Jadi inilah yang menjadi kesenangan saya juga dengan menggunakan Canva ini dalam pembelajaran. Kemudian asesmen pembelajarannya ini juga sebuah aplikasi, itu adalah saya menggunakan kuisis mode kertas. Kenapa akhirnya saya menggunakan kuisis mode kertas? Seperti di awal tadi, bahwa jaringan internet di sekolah kami itu kurang bagus, kemudian murid-murid kami pun tidak selalu bisa membawa handphone, kecuali di saat-saat tertentu ada guru yang memang meminta murid untuk membawa handphone, itu pun harus disetujui oleh orang tuanya. Nah, ini dia platform teknologi yang saya bicarakan sebelumnya, itu adalah PMM. Untuk apa saya gunakan PMM ini? Di sini saya menggunakan PMM untuk mencari referensi bahan ajar di perangkat ajar. Kemudian juga saya juga membagikan praktik baik saya ini dalam fitur bukti karya. Nah, itu untuk Canva. Canva-nya itu saya mendesain tampilan slide presentasi untuk media ajar. Saya gunakan juga slide presentasi ini untuk mengajar, dan ada juga saya gunakan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Saya di pembatik level 3, kami mendapatkan tugas untuk berkreasi. Jadi di situ saya membuat multimedia pembelajaran interaktif, dan disinilah saya baru tahu bahwa Canva juga bisa membuat hal yang seperti itu, gitu. Dan ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat baru bagi saya. Kemudian untuk kuisisnya ini digunakan untuk asesmen pembelajarannya, tetap dengan menggunakan paper mode atau mode kertas itu. Nah, inilah dokumentasi dalam menerapkan model pembelajaran di dalam kelas itu, yaitu model pembelajaran penemuan terbimbing. Ada beberapa sintaks atau langkah pembelajaran, dimulai dari yang pertama itu adalah guru memberikan stimulus atau rangsangan gitu kepada murid-murid. Jadi di sini ini gambar yang ditampilkan ini adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan kami pelajari, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini guru memberikan stimulus. Dari mana saya mendapatkan ini? Yang saya tunjukkan ini, itu saya dapatkan dari menu perangkat ajar. Carinya tinggal memasukkan kelas, mata pelajaran, dan kalau mau dimasukkan juga kata kuncinya, koordinat Kartesius, itu langsung sudah muncul. Kemudian langkah yang keduanya itu adalah problem statement atau identifikasi masalah. Jadi murid-murid ya, ini khusus memang berpusat pada murid, tidak lagi guru yang harus menerangkan banyak-banyak di depan kelas sebagai aktornya, tetapi muridlah yang menjadi subjek dalam pembelajaran ini. Itu murid-murid dihadapkan atau diberi kesempatan bagi mereka untuk mengidentifikasi masalah. Nah, ini dia tampilan PMM tadi sekilas, ya Bapak Ibu, tampilan PMM pada saat saya menggunakan menu perangkat ajar. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu adalah mengumpulkan data. Jadi, setelah mereka menemukan ada masalah gitu kan, ada permasalahan bagaimana cara menentukan titik itu terhadap sumbu X dan sumbu Y, berapa jaraknya, bagaimana akhirnya menemukan koordinatnya gitu kan. Mereka mengumpulkan data, ini juga saya berikan sumber belajar. Sumber belajarnya ini tetap juga masih dapat dari PMM. Di perangkat ajarnya ini berbentuk video. Jadi murid-murid itu tidak hanya bisa mencari sumber belajar dari bukunya, tetapi juga dari video yang saya tampilkan di depan kelas. Nah, kemudian langkah yang keempat itu adalah pengolahan data. Nah, di sini kami kan belajar koordinat Kartesius gitu kan. Jadi kalau saya pikir kalau saya menggambarkannya di papan tulis kami, pasti skala-skalanya pun tidak pas gitu. Belum lagi harus menggunakan ya seperti itu, menggunakan penggaris atau apa gitu kan. Di sini sudah ada langsung, saya berterima kasih juga untuk ini. Saya bisa langsung mendapatkan juga ininya koordinatnya gitu kan. Jadi sudah pas skala-skalanya. Jadi murid juga sudah diajari bagaimana mereka dalam matematika itu harus selalu teliti dan selalu tepat gitu, supaya tidak suka-sukanya dalam menggambarkan garis itu gitu, atau di mana letak koordinat itu, karena itu sangat penting nanti. Nah, inilah mengolah datanya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah verifikasi. Setelah mereka melakukan
pengolahan data itu mereka melakukan verifikasi apakah jawaban yang mereka buat itu sudah benar gitu. Jadi mereka dalam kelompok itu tetap berdiskusi gitu, semuanya tetap berpusat pada murid dan bagaimana mereka juga bisa bekerja sama dengan temannya satu kelompok. Kemudian di langkah yang keenam adalah generalisasi atau menarik kesimpulan. Jadi di sini murid bersama-sama dengan guru menarik kesimpulan atas apa yang sudah dipelajari pada hari itu gitu. Jadi apa yang sudah murid dapatkan tadi tetap harus memang dibuat kesimpulannya harus bersama-sama dengan guru gitu. Nah, itulah langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran pertemuan terbimbing ini. Jadi peran guru di sini sebagai fasilitator dan tetap subjek pembelajarannya itu adalah murid. Nah, kemudian sebelum ditutup pembelajaran itu dilakukan asesmen untuk melihat bagaimana murid telah bisa bagaimana murid bisa sudah mengetahui atau belum gitu, sudah paham atau belum tentang pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Jadi asesmen pembelajaran yang digunakan adalah kuisis dengan mode kertas. Kenapa kenapa harus mode kertas gitu kan? Yang paling penting itu karena tidak perlu menggunakan handphone atau tidak perlu menggunakan handphone muridnya gitu. Nah, di sini ini asesmen dengan kuisis mode kertasnya. Di kuisis ini pun sudah guru juga sudah sangat dimudahkan. Kita bisa membuat soal sendiri, tetapi kita juga bisa melihat soal-soal yang sudah dibuat oleh orang lain gitu, oleh guru-guru lain. Kita bisa membuatnya menjadi punya kita. Kita bisa ATM juga gitu. Jadi kita bisa pilih soal-soal mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mau kita lihat. Nah, ini dia tampilan kuisisnya, kemudian ini soal-soal yang saya berikan kepada murid saya. Nah, setelah sebelum ini diberikan kepada murid itu memang sudah diberikan instruksi, sudah diberikan pengarahan bagaimana mereka menggunakan barcode, menggunakan kode-kode ini untuk jawaban mereka gitu. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kayak mana kalau jawabannya itu A, bagaimana kalau jawabannya mereka itu B gitu. Jadi murid dilatih dulu gimana memutar-mutar kertasnya itu untuk jawaban yang mereka pilih. Nah, di sini setelah murid memilih jawaban mereka, maka saatnya guru memindai. Saatnya guru memindai jawaban murid itu. Nah, ini yang enaknya langsung nanti ketahuan berapa skor yang diperoleh murid. Di sini juga sudah tahu nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Guru langsung bisa lihat juga, murid-murid juga nanti bisa lihat di layar. Nah, yang selanjutnya, ini dia murid senang gitu, bisa melihat langsung apakah jawaban yang mereka buat itu benar atau salah. Jadi bisa langsung terlihat di papan tulis, mereka bisa melihatnya secara langsung. Nah, itu dia. Dan semua yang sudah saya lakukan ini tadi, saya sudah mengunggah juga sebagai bukti karya praktik pembelajaran di PMM. Itu dia, Bapak Ibu, untuk pembelajarannya. Dan satu lagi yang ingin saya bagikan sedikit tentang Canva tadi, bahwa saya juga menggunakan Canva itu untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, tadi kan materinya itu tentang koordinat kartesius gitu kan. Setelah koordinat kartesius itu materi yang baru itu adalah relasi dan fungsi. Ini juga sudah saya berikan di kelas. Saya sudah memberikan link kepada siswa. Enaknya itu di Canva kita bisa buat apa saja gitu kan. Awalnya tadi ini slide presentasi bisa dibuat menjadi multimedia pembelajaran interaktif. Seperti itu dia Bapak Ibu. Dan untuk tugas dalam pembatik level 3 kemarin kami juga disuruh mengunggahnya ke dalam PMM juga, dan dalam bentuk yang seperti ini, dalam bentuk ringkasnya, tapi akan tetap ditampilkan link menuju MPI-nya. Seperti itu dia Bapak Ibu, dan ini adalah saat siswa menggunakan MPI tentang relasi dan fungsi. Nah, ini kenapa handphonenya bisa ada, karena memang dari sebelum dilakukan pembelajaran ini sudah diingatkan kepada siswa untuk membawa handphonenya, tetapi juga memang harus disetujui oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah refleksi. Ya, langkah yang terakhir dalam start tadi itu adalah refleksi.
bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan, apakah hasilnya efektif gitu. Nah, di sini saya di kelas juga pada saat selesai pembelajaran tetap diberikan refleksi kepada murid bagaimana pendapat mereka tentang pembelajaran hari itu, apa yang sudah mereka ketahui, apa yang mereka ketahui, dan diberikan pembelajaran seperti itu gitu. Jadi ini saya meminta ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian hasil refleksi saya sendiri itu adalah saya melihat bahwa murid-murid merasa bahagia, bersemangat, dan antusias selama proses pembelajaran, apalagi pada saat diberikan kuis gitu kan. Nah, jadi penilaian itu bukan lagi hal yang menakutkan atau hal yang dihindari oleh mereka, tetapi mereka merasa itu seperti sebuah permainan gitu. Walaupun seperti permainan, tetapi mereka tetap ada proses belajar di situ. Nah, hal itu dilihat ketika mereka menyampaikan pendapat mereka, bagaimana perasaan mereka selama belajar, dan murid-murid juga mengatakan bahwa mereka senang belajar seperti ini, dan sebaiknya untuk pertemuan selanjutnya juga, Bu, kita belajar kayak gini gitu. Jadi kesimpulan saya secara keseluruhan, praktik pembelajaran ini memberikan kesan positif bagi murid dan saya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatian kita semua. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Siska ya atas pemaparannya. Ini saya kembali flashback tadi. Saya lihat tuh kotak-kotak. Jadi kita teringat masa kita SD mungkin dulu ya. Pakai buku petak-petak katanya dulu. Ternyata sekarang sudah dibuat modern ya dengan model MPI seperti itu. Jadi nggak ngabisin buku lagi, nggak ini lagi ya. Dan bahkan mungkin lebih detail lagi. Saya memang belum pernah coba, Bu, tapi saya melihat tadi sangat tertarik sekali ya untuk bisa coba nantinya. Dan mungkin Bapak Ibu guru juga yang lain ya itu bisa menjadi bahan juga ya. Saya juga baru tahu bahwasanya Canva ini ternyata sangat standing ya dengan aplikasi lain dalam pembuatan multimedia. Saya kira hanya buat melukis gambar saja di dalam, ternyata lebih dari situ pemanfaatan dari Canva ini sendiri. Saya tahu bahwasanya akun belajar ID itu mendeteksi berapa sih jumlah siswa dalam satu sekolah yang sudah bergabung dengan Canva. Tapi saya baru tahu saat ini ya, bahwasanya Canva juga bisa membuat multimedia interaktif seperti ini. Terima kasih Bu atas materinya, luar biasa. Kita lanjut kepada nih Pak Venansius nih. Bapak ini selalu semangat nih, senyum terus ya. Ini ya Pak. Pak Venansius ini guru dari SMA Negeri 4 Matang Center Pak ya. Kalau saya di Marihat Pak. Oke, mantap Pak. Salam kenal Pak. Salam kenal. Iya. Saya dari Marihat Lembu saya. Iya ya. Iya Pak. Jadi waktu dan tempat Pak kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat, jadi luar biasa ya pemaparan teman-teman kita yang narasumber yang dua tadi. Jadi sebenarnya saya udah dikuliti semua, sudah semua di situ. Jadi mungkin saya hanya membagikan sedikit pengalaman saya menggunakan PMM Bapak Ibu ya. Jadi ide-idenya akan saya bagikan sedikit. Sebelumnya saya sapalah dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu guru hebat. Nah, izinkan saya berbagi untuk kali ini. Saya bagikan dulu layar keseluruhannya Bapak Ibu biar supaya mudah nanti untuk navigasinya. Untuk Pak Moderator, apakah sudah terlihat Bapak? Oke. Sangat jelas Pak. Terlihat. Oke. Nah, jadi tadi teman-teman kita sudah membagikan tentang yang kekhususnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya akan membagikan yang umumnya, artinya apabila teman-teman kira-kira nanti bertemu dengan kawan-kawan kita guru yang mungkin kebingungan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah beberapa situasi yang saya temukan di lokasi saya, kebingungan mereka Bapak Ibu ya, tentang pembelajaran berbasis TIK itu seperti apa. Mungkin penerapannya nanti boleh seperti yang diterapkan oleh Bu narasumber pertama, narasumber kedua, atau boleh juga nanti seperti saya terapkan ke pembelajaran TIPEK ya Bapak Ibu ya. Nah,
tidak jauh berbeda karena sudah tadi dikulitin. Saya lanjut saja Bapak Ibu. Kenapa saya mengambil ini? Pertama, Bapak Ibu perlu tahu dulu ya, Bapak Ibu harus menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu sekitar 276 juta Bapak Ibu. Situasinya, kondisinya sekarang itu 77% atau 212 juta pengguna internet Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, saya ambil analoginya Bapak Ibu, jika pedagang Bapak Ibu menjual barang yang tidak diinginkan oleh pembeli, maka otomatis dagangannya tidak laku. Kita guru, kalau kita menonjolkan hal yang tidak dibutuhkan si murid, otomatis kita akan dianggap bukan siapa-siapa. Artinya mereka tidak akan memperhatikan kita Bapak Ibu. Kemudian ini tahun 2021, sekitar 9 jam Bapak Ibu, masyarakat itu menggunakan internet. Apakah maknanya ini Bapak Ibu? Kita harus sadar bahwa paradigma telah berubah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau zaman dahulu kita boleh menggunakan yang tradisional, sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Jadi ini sudah diprediksi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Jadi beliau sudah memprediksi ini Bapak Ibu. Kita harus ikut selalu Bapak Ibu. Kita harus memahami murid kita. Kita harus berpatokan kepada murid. Bukan kita yang menjadi patokan sebenarnya Bapak Ibu untuk mengambil langkah. Artinya apa? Kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Berpihak pada murid. Kondisinya tadi ini dunia digital Bapak Ibu. Otomatis kita harus ikut serta. Bagaimanapun sulitnya, kita harus mulai beralih ke pembelajaran yang berbasis TIK. Banyak hal yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Ya, selain murah ya. Karena apa? Kalau zaman dulu kita beli misalnya peralatan kalkulator saja sudah berapa ya. Sekarang tidak perlu dalam satu genggaman, sudah begitu murah. Kemudian beli buku begitu mahal ya Bapak Ibu. Sekarang sudah begitu banyak yang tersedia sumber-sumber gratis, apalagi kalau kita mengunjungi PMM ya Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi aksesnya bisa di mana saja Bapak Ibu. Si anak ketika hendak tidur bisa sebentar, atau misalnya ketika berdiri nongkrong juga bisa dengan begitu banyak ilmu-ilmu yang bisa diambilnya dengan menggunakan pembelajaran berbasis TIK ini Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan tentang platform Merdeka Mengajar. Ini memang diberikan oleh pemerintah kita. Untuk apa? Mendampingi kita guru Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak sendirian menghadapi perubahan ini Bapak Ibu. Sungguh kita bersyukur kepada pemerintah kita yang memperhatikan kita guru ini Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sudah ada keinginan untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran. Tetapi Bapak Ibu masih bingung perubahan apa yang mau dilakukan. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, kunjungi platform Merdeka Mengajar tadi. Ada di situ mencari dan berbagi inspirasi. Ketika Bapak Ibu kebingungan, coba lihat ada ide praktik pembelajaran, ada ide praktik asesmen, ada supervisi akademik, ada webinar, ada macam-macam Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tiru. Seperti saya juga sudah melihat praktik pembelajaran saya cari, praktik asesmen juga saya cari. Kemudian apa? Saya juga berbagi kepada orang-orang melalui bukti karya Bapak Ibu. Nah, jadi saya tidak sendirian. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memiliki ide, otomatis dieksekusi. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengeksekusinya Bapak Ibu, percaya lagi Bapak Ibu, kita harus berpihak pada murid ya. Nah, saya berikan analoginya ketika Bapak Ibu bertemu dengan dokter atau Bapak Ibu seorang pasien. Tentu saja jarang ada dokter yang langsung tahu penyakit kita, selalu mengadakan pertanyaan-pertanyaan mendalam, digali dari dalam diri kita Bapak Ibu. Nah, apalagi kita guru Bapak Ibu, ada beratus-ratus siswa ataupun siswa, bagaimana kita mengenalinya? Otomatis yang pertama kita lakukan adalah pendekatannya. Boleh kita gunakan asesmen Bapak Ibu. Ya, jadi jika Bapak Ibu kewalahan untuk mengadakan asesmen, mungkin beban-beban lain, mungkin di rumah dan seterusnya, pemerintah kita juga sudah dengan luar biasa memberikan asesmen ada di platform Merdeka Mengajar tadi Bapak Ibu ya. Jadi ada asesmen murid Bapak Ibu. Contohnya saya sudah melakukan ini praktiknya di sini asesmen numerasi aljabar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kelas 10 masuk, saya mengadakan asesmen dan dari situ saya bisa menganalisis kondisi kelas saya Bapak Ibu. Contohnya di sini mungkin tidak terlihat jelas, ada 25 murid yang butuh intervensi khusus.
Nah, kemudian ada 8 murid yang memiliki pemahaman dasar dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tinggal mudah untuk apa? Untuk melakukan tindakan selanjutnya. Oh, kelompok ini nanti yang masih butuh perbaikan di sini, kelompok ini sudah mampu, kelompok ini dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, dengan bantuan Pak Pom Merdeka Mengajar ini, kita sudah lebih mudah Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika sudah terbagi kelompok-kelompok tadi, Bapak Ibu hendak melakukan tindakan, terbentur, aduh bagaimana menghadapi murid seperti ini, bagaimana menghadapi murid seperti ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kembali lagi ke platform Merdeka Mengajar tadi ya, ada pengembangan diri. Saya sudah melakukannya Bapak Ibu, saya mengikuti banyak pelatihan di sana, pelatihan Kampa, pembatik, IKM, dan lain-lain. Ada webinar, literasi numerasi, pembuatan animasi, pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi Bapak Ibu, sungguh begitu banyak ilmu di sana, Bapak Ibu pasti menjadi luar biasa ketika sudah sampai dari sana. Nah, kemudian ada lagi komunitas yang begitu banyak yang bisa Bapak Ibu ikutin di sana nantinya, ya. Nah, seperti saya juga sudah mengikuti, berbagi dan bertanya di komunitas tersebut sehingga apa? Saya semakin memperbaiki diri saya, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika saya sudah melakukan itu, maka dengan mudah saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Kemarin saya sudah mengadakan pembelajaran dengan TIPEK ya Bapak Ibu ya, untuk bukti karyanya karena teman-teman tadi sudah berbagi, tidak perlu lagi saya putar videonya dan seterusnya. Boleh Bapak Ibu nanti buka bukti karya. Jika Bapak Ibu memang orang yang penasaran, saya percaya Bapak Ibu pasti membukanya nanti. Buka bukti karya tentang implementasi pembelajaran TIK Bapak Ibu. Kemudian saya juga sudah membuat beberapa multimedia pembelajaran interaktif berupa Android yang semuanya saya pelajari dari mana? Dari platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Contohnya ini bisa saya diinstal di Android Bapak Ibu. Jadi apa? Murid-murid lebih tertarik ya Bapak Ibu ya. Murid-murid lebih tertarik melihat gurunya menghasilkan inovasi-inovasi yang keren Bapak Ibu. Saya bagikan satu lagi bentuk multimedia pembelajaran interaktif yang saya sudah buat Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini boleh nanti diketikkan di browsernya obatujian.github.io. Ini ketepatan saya guru matematika, jadi di sini saya membuat dia melalui software SAC ya, Smart Apps Creator ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh ada aplikasi lain, misalnya auto storytelling, nanti Bapak Ibu banyak aplikasinya. Nah, jadi di sini boleh musiknya ini boleh digantikan dengan lagu atau dengan suara audio ibu bapak juga boleh ya. Nah, jadi dengan melihat ini anak-anak boleh nanti pulang ke rumah dipelajari di rumah tertarik. Bahkan saya matikan dulu audionya supaya agak. Bahkan ketika saya mengajar bimbingan belajar Bapak Ibu, saya sedikit cerita, aplikasi ini sudah terlihat pada yang bukan di sekolah saya, pada siswa bukan di sekolah saya. Bang, bagi dong gimana multimedia pembelajaran interaktifnya. Jadi saya, ternyata sampai ke sekolah lain Bapak Ibu. Jadi itulah luar biasanya teknologi itu bagaimana menggerakkan anak-anak muda berbagi menjadi kebanggaan buat mereka Bapak Ibu untuk belajar lebih giat lagi. Ada juga di sini nanti untuk video, evaluasi juga ada, boleh kita lihat Bapak Ibu. Sebentar loading ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini dia misalnya bentuknya ini saya buat juga di Canva Bapak Ibu, dikaitkan kemari. Nah, jadi kalau kita tekan start, jadi boleh langsung dikerjakan oleh si anak dan nantinya skornya juga kelihatan, jadi si anak menjadi lebih termotivasi Bapak Ibu. Kemudian apalagi ketika dia kurang mampu boleh diulangi lagi Bapak Ibu. Dan ini juga boleh mereka download Bapak Ibu. Jadi kita sediakan link downloadnya. Dari mana saya belajar ini Bapak Ibu? Tentu saya bukan orang komputer, saya jujur saja ada orang yang di pedalaman Bapak Ibu. Jadi dulu saya mengajar di pedalaman di daerah Tarabintang namanya Bapak Ibu. Kalau pernah Bapak Ibu tahu dulu Sanggul masuk dalam, jadi kadang satu hari itu tidak ada, jangankan listrik ya Bapak Ibu ya, jangankan sinyal, listrik pun kadang nggak ada Bapak Ibu. Kadang mau sampai seminggu kami gelap gulita Bapak Ibu. Jadi apa?
Artinya apabila kita mau, maka tidak ada masalah Bapak Ibu dengan kondisi. Selalulah kita memulai dari diri kita sendiri. Jadi sebelum saya akhiri Bapak Ibu, ada beberapa trik yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berbasis TIK ini. Yang pertama, Bapak Ibu kenali muridnya. Gunakan asesmen awal. Sudah ada tersedia di platform Merdeka Mengajar, atau Bapak Ibu juga boleh buat sendiri, boleh dengan diskusi, boleh dengan sharing, dengan wawancara, sehingga apa, anak murid tersebut benar-benar kita ketahui kondisi awalnya, kita tahu konten apa yang pas buat mereka, kita bisa membuat proses apa sehingga nanti kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kasihan Bapak Ibu, murid kita itu datang dengan luar biasanya dari rumahnya, namun karena dia masih kurang, kita mengabaikannya dan kita mengikuti hanya yang mungkin mampu. Sungguh kasihan. Begitu juga dengan orang tua mereka, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya apa, Bapak Ibu? Yang kedua, cari ide kreatif. Ide kreatif itu banyak. Boleh dari teman-teman Bapak Ibu, boleh dari komunitas. Dan paling utama boleh saya sarankan platform Merdeka Mengajar tadi, Bapak Ibu. Begitu banyak ide kreatif. Jadi saya harapkan di sini nanti Bapak Ibu yang hadir di sini masing-masing mengimbaskan, ambil gadgetnya, buka Play Store, langsung download platform Merdeka Mengajar. Saya harapkan itu Bapak Ibu, dan bagikan hal-hal mudah supaya mereka tertarik. Bapak Ibu, ada satu trik saya kasihkan, tunjukkan hal yang mudah, tunjukkan hal yang indah. Zaman dulu kita guru-guru ini mencari RPP jauh-jauh ke sekolah seberang, tolonglah bagi RPP dan lain sebagainya. Sekarang tidak perlu, Anda sendiri bisa mendapatkannya di platform Merdeka Mengajar. Atau ketika misalnya mengadakan ujian, dulu capek-capek memeriksanya masing-masing, boleh dengan menggunakan misalnya quizzes atau Google Form. Nanti langsung keluar hasilnya Bapak Ibu. Hemat waktu Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ide kreatif tadi dapat, jangan lupa kembangkan diri dengan belajar dan berlatih. Teruslah belajar dan berlatih. Tidak ada batasan usia Bapak Ibu ya. Karena apa? Saya kasih contoh tahun 2006, hanya anak muda menggunakan Facebook. Sekarang Bapak Ibu sampai yang umur 70 sudah menggunakan Facebook dan mahir menggunakan TikTok. Itu apa? Berarti teknologi itu Android begitu sulitnya, mampu juga yang tua-tua Bapak Ibu. Berarti apa? Tinggal kemauan untuk berlatih dan belajar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu, fokus pada aset yang ada. Artinya apa? Contohnya seperti tadi saya, berada di pedalaman kampung-kampung, nggak ada internet, susah. Tidak masalah Bapak Ibu. Ketika luangkan waktu 1 hari, mungkin dalam 1 bulan, pergi ke kota, cari internet, cari kafe, ada internet gratis di sana. Dengan modal 15.000 Bapak Ibu download begitu banyak nanti modul pembelajaran dan seterusnya, atau praktek-praktek pembelajaran. Saya rasa jika Bapak Ibu berpikir pada aset yang ada, Bapak Ibu jangan khawatir dengan segala tantangan yang ada. Itu justru membuat kita semakin kuat Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya jangan lupa Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Tidak ada gunanya Bapak Ibu memiliki ilmu dan seterusnya jika tidak di-actionkan. Itu bakal hilang Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu action, bakal ada ilmu baru yang tambah. Oh, ternyata ini lebih mudah jika begini, dan seterusnya Bapak Ibu. Yang terakhir, seperti juga teman-teman saya menyatakan, jangan lupa refleksi Bapak Ibu. Karena apa? Segala kegiatan kita akan lebih baik jika kita mengadakan refleksi. Tindak lanjutnya akan lebih mantap ke depan dan lebih luar biasa nantinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan tentang pembelajaran praktik baik yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Saya akhir dengan burung nuri, burung dara, terbang rendah di pematang sawah. Cukup sekian presentasi saya, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Salam bahagia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Silakan Pak. Ya. Kita beri dulu jempol dulu kepada materi Pak Venansius nih. Jadi saya menangkap sesuatu yang bermakna sekali, yang mungkin selama ini sepele ya bagi sebagian orang, tapi sangat butuh. Kenapa? Saya ambil tadi, Bapak Ibu nggak usah bingung mau buat asesmennya itu gimana. Ini biasa kita asesmen diagnosisnya itu di awal pembelajaran itu gimana ya? Untuk memetakan anak-anak mana yang gini, mana yang gitu ya. Ternyata jawabannya ada di materi dari Pak Venansius. PMM sudah menyediakan Bapak Ibu. Jadi silakan digunakan asesmen yang ada di PMM, literasi dan numerasi ya. Di situ kita akan bisa lihat level anak-anak kita berada pada level dasar,
cakep atau mahir. Kira-kira begitu ya Pak Venansius ya. Luar Siap, Pak. biasa sekali. Ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru kita ya dalam menentukan kelompok-kelompok pembelajaran anak di sekolah. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ya. Jadi kita mungkin dari Bapak Ibu nanti ada yang bertanya ini ya. Kayaknya kita mengingat waktu ini kita buka 2 atau 3 pertanyaan ya atau 2. Kita buka 3 saja lah ya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya kepada narasumber kita. Ayo Bapak Ibu pemirsa yang mengikuti webinar kita, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada salah satu narasumber kita atau ada hal-hal yang mungkin bukan pertanyaan sih, tapi mungkin penguatan ya, boleh-boleh saja dari Bapak Ibu guru yang mengikuti webinar. Yang izin kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita minta 1 atau 2 peserta untuk menyampaikan umpan balik terkait kegiatan ini, Pak Hondro? Mungkin bisa Bu, bisa Bu. Untuk siapa yang mau saja raise hand. Ini sepertinya Bapak Ibu guru ini udah mikirin malam minggu tinggal 3 jam lagi nih, gitu ya. Betul, Iya, Pak. betul ya. Tinggal 5 Iya. menit. Izin Bapak Ibu yang mau boleh raise hand menyampaikan umpan balik untuk kami atau menyampaikan sepatah 2 kata untuk kami terkait pelaksanaan webinar ini. Silakan raise hand ya. Oh, ada Pak Fenan nih. Oke, bolehlah Bu, saya dulu ya Bu ya. Jadi izin ya Pak moderator ya. Silakan saya, Pak. Ya, jadi saya mau memberikan aplaus dulu kepada 2 narasumber yang luar biasa hebat menguliti tentang pembelajaran yang begitu rumit sebenarnya saya bayangkan dulu. Ternyata setelah dijabarkan ibu-ibu berdua sangat mudah. Maksud saya begini Bu, kira-kira ada enggak nanti rencana ibu-ibu untuk mengadakan workshop Bu, supaya lebih gampang untuk belajar. Itu tadi kan hanya sekilas ya Bapak Ibu-ibu ya. Bagaimana, ada enggak rencana nanti atau bagaimana kami boleh mendapat lebih dalam lagi Bu? Kira-kira di mana kami boleh mendapat lebih dalam lagi tentang praktik baik seperti itu Bu? Sejenis workshop, kira-kira bagaimana Bu? Tanggapan Ibu? Ya, mungkin salah satu dari ibu-ibu bisa menanggapi mungkin ya. Langsung saja. Oke. Ya, Ibu Junita mungkin bisa memberikan tanggapan terhadap Silakan Ibu Bapak siapa yang bersedia? Yuk silakan. Raise hand. Kasih semangat untuk kami, kasih kesan-kesan pelaksanaan kegiatan ini atau kasih masukan juga boleh, silakan. Bu Devi, tadi Pak Fenan tanya, kita nanti mau buat, ada nggak mau buat workshop atau apa gitu, misalnya mau buat gimana membuat MPI, gimana membuat video pembelajaran gitu kan Pak Fenan ya? Iya Bu. Tadi kan keren kali tuh misalnya hasil praktik baik orang ibu. Kan itu kan tadi hanya kulitnya. Cara-cara melaksanakannya itu kira-kira ada nggak rencana atau berbagi atau boleh nggak kami lihat di mana itu kira-kira yang lengkap dia untuk dari awal seperti itu, yang lebih pas sejenis workshop gitu. Baik, terima kasih menanggapi Pak Fenan ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih, izinkan kami menyampaikan tugas kami di dalam berbagi ini adalah berbagi tentang apa yang kami lakukan, dan dari seminggu ini kami berbagi Bapak Ibu rata-rata masukannya itu adalah sama.
Nah, jadi sudah dilihat karyanya, kan seperti itu ya. Permintaan peserta adalah tutorialnya mana, begitu ya kan? Dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh kenapa Pusdati meminta kami untuk berbagi dulu apa yang kami buat. Setelah kami berbagi ternyata muncul rasa penasaran. Ternyata bisa dibuat seperti itu, caranya bagaimana? Maka teman-teman ya tetap membersamai kami bersama sahabat teknologi. Kita akan berbagi tidak hanya di sini, ke depannya bersama Pak Fenan, bersama Pak Hondro, bersama Bu Siska, bersama Pak Ada Hairudin di sini, ya. Kami sahabat teknologi, ya, akan berusaha tetap untuk berbagi. Ke depannya kami akan berbagi tentang tutorial-tutorial. Begitu ya Pak Fenan ya, Bu Siska ya, setuju kan? Setuju. Ya, jadi untuk sesi ini memang kita khususkan sesi berbagi yang telah kita lakukan. Sesi berikutnya tunggu kami teman-teman sahabat teknologi Sumatera Utara akan membersamai teman-teman khususnya dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi. Oke itu Pak Fenan. Ya Bapak Ibu masih ada lagi kira-kira? Merdeka Belajar, tetapi saya mencantumkan pembelajaran seperti berdiferensiasi yang merupakan suatu pembelajaran yang mengarah kepada kurikulum merdeka, begitu Bapak Ibu. Mohon pencerahannya. Baik Ibu Nurma, terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik ini. Sekolah Ibu Nurma itu penyelenggara sekolah ke-13 masih. Jadi sementara di PMM ditanyakan oleh Ibu Nurma apakah bisa diintegrasikan dengan kurikulum merdeka seperti itu. Jadi karena mungkin dari narasumber kita tadi menampilkan PMM K13 nggak masuk dalam tampilan narasumber gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu narasumber, mungkin ada yang bisa menanggapi. Nah, pertanyaan Ibu itu apakah kurikulum 2013 yang dilaksanakan sekolah Ibu itu bisa tetap dimasuk di PMM, diintegrasikan dengan kurikulum merdeka seperti itu? Iya, ini PMM ini materi Pak Fenan nih. Silakan Pak Fenan. Oke, Pak Fenan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi platform Merdeka Mengajar itu, Bu, semua ya, Bu, ya ada di situ. Enggak harus dia yang namanya kurikulum merdeka. Ini saya bagikan share-nya dulu. Saya baru mencari ini. Contohnya ya, Bu, ya ini hasil pencarian saya. Ini dia, Bu, kurikulum 13. Itu begitu banyak di PMM tadi ya, Bu, ya. Mau apapun bisa dicari. Ini ada videonya dan seterusnya. Ya, Bu, ya. Jadi apapun, bahkan bukunya, modulnya ada ini. Untuk kurikulum merdeka ada, kurikulum 2013 juga ada. Ya, Ibu, ya. Jadi jangan ragu untuk mengajak teman-temannya untuk selalu memantau platform Merdeka Mengajar tadi. Jadi semua ada di situ, ide-ide baik juga ada, ide-ide kreatif juga ada, Ibu. Terima kasih, Ibu, semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Ya, Ibu Nurma, semoga cukup jelas ya. Langsung ditunjukkan tadi contohnya langsung dari PMM. Jadi Ibu Nurma langsung install aplikasi PMM Merdeka Mengajar malam ini juga gitu. Oke, Bu. Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi atau memberikan tanggapan?
Ya. Silakan. Mungkin izin Pak Hondro, ada juga pertanyaan dari Bu Sarmauli Sibarani, bagaimana cara untuk membuat laporan P5. Nah, jadi sebenarnya juga berhubungan dengan jawaban materi Pak Fenan, PMM, teman semua guru ya Pak Fenan ya. Untuk P5 sendiri sudah lengkap, ada di situ Ibu Sibarani. Halo Ibu, terima kasih sudah bersama. Jadi boleh Ibu, di situ nanti ada modul P5, boleh nanti dilihat bentuk laporannya diadopsi di sekolah masing-masing ya Ibu, dengan platform Merdeka Mengajar. Ibu Sarma ini dari mana Ibu? Mic-nya belum dinyalakan Bu. Oke, bawah. Oke, buka suaranya Ibu Sarma, buka audionya. Iya, oke. Iya Ibu. Selamat malam Ibu yang cantik dan Bapak yang ganteng. Selamat malam Ibu. Ya. Selamat. Terima kasih. Dengan baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Penan. Sangat baik sekali ya closing statement dari Pak Penan. Kita lanjut ke Ibu Siska. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak buat kesempatannya. Jadi tetaplah semangat. Tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang ada itu dimaksimalkan. Kalau ada semangat pasti ada jalan. Terima kasih buat kita semuanya. Ya, terima kasih juga Bu. Closing statement-nya. Kita lanjut ke Ibu Junita lagi. Baik, terima kasih Pak Hondro.
Nah, sedikit dari saya, Bapak Ibu, teruslah berbagi, karena ketika kita berbagi, apa yang ada sama kita tidak akan habis, tetapi akan bertambah, karena akan semakin banyak teman-teman kita yang mengetahui ilmu tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi memang benar guru itu harus berbagi. Itu intinya, berbagi. Baik dirinya, ilmunya, segalanya. Jadi kita akan dengarkan dulu ya bagaimana closing statement dari keynote speaker kita dulu, Ibu Harisdayani ya, Ibu Harisdayani Siregar. Silakan Ibu Haris. Bu Siska, Pak, Bu Siska. Halo, Ibu Harisdayani. Kayaknya enggak ada. Enggak ada lagi ya? Sepertinya enggak ada lagi Bapak itu ya? Iya, izin Bapak itu ada acara keluarga. Bu Haris juga tadi sudah izin ada acara. Oh, begitu Bu ya. Oke Bu. Nah, baik, saya lihat juga Pak Gali juga mungkin lagi ada kegiatan lain ya, Pak Gali ya. Baik teman-teman, itu dia webinar kita malam ini. Sekali lagi, saya memang nggak bisa berpantun teman-teman ya, nggak bisa berpantun, tapi sangat respect sekali dengan narasumber malam ini. Saya sebenarnya adalah penggiat TIK, Bapak Ibu, tapi apa yang Bapak Ibu bawakan malam ini benar-benar belum pernah saya sentuh gitu. Saya nggak pernah nyentuh Canva, nggak pernah nyentuh ini ya, selalu hal-hal yang lain. Jadi ini sangat luar biasa dan memicu saya untuk ya mempelajarinya nanti. Tapi saya menyampaikan sesuatu Bapak Ibu. Dari dulu saya terinspirasi dengan satu hal saja, dan ini saya terapkan kepada anak-anak yang saya ajarkan. Vini Vidi Vici itu sangat penting ya. Saya datang, saya lihat, harus saya taklukkan. Jadi apapun tantangannya oleh kita guru, peserta didik itu harus bisa kita jawab tantangannya. Artinya menjawabnya bukan dengan otot, tapi dengan pemikiran-pemikirannya, inovasi-inovasi yang kita lakukan. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Demikian juga dengan materi webinar kita malam ini, sangat luar biasa. Kami sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan Bapak Ibu, karena memang dari pagi ke sore belum pulang-pulang dari sekolah ini. Saya masih di sekolah ini sampai sekarang. Jadi memang tadi agak keteteran dikit ya. Terima kasih juga kepada Pak Gali dan Ibu Harisdayani sebagai keynote speaker, narasumber kita, Ibu Junita, Ibu Siska, dan Pak Venansius yang sudah menyampaikan materi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah ikut dalam webinar malam ini. Jadi yang bisa kami berikan yang lain, apalagi sertifikat Bapak Ibu ya, hanya ilmu yang saling berbagi dan berkolaborasi yang bisa kita dapatkan malam ini. Jadi kami akhiri webinar kita malam ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Terima kasih Bapak Ibu.